Dan kita akan memulai ibadah ini, mengawali ibadah ini dengan membacakan firman bersama-sama dengan penuh iman. Di dalam Yohanes 15 ayat 9. 1, 2, 3. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Amin. Haleluya. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang kami panggil di dalam nama Putramu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, bila saat ini Tuhan kami boleh berada di dalam bait-Mu yang kudus. Seperti di dalam firman-Mu, bahwa Engkau telah mengasihi kami, dan saat ini Tuhan biarlah kami tinggal di dalam kasih-Mu. Bapa, kuduskan hati dan pikiran kami, untuk kami layak memuji, menyembah, dan mendengarkan akan firman-Mu. Kami mohon kuasa lawatan Roh Kudus-Mu Bapa, melawat jemaat-Mu yang hadir saat ini, memberikan urapan kuasa-Mu untuk hamba-hamba-Mu yang melayani dengan berbagai bidang. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhir dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, sungguh kami mengucapkan syukur, terima kasih. Oleh karena anugerah Tuhan, kami boleh ada tempat ini bersama-sama anak-anak kekasih kami, di mana anak kasih kami juga akan masuk dalam ibadah sekolah minggu. Amin. Untuk itulah Tuhan kami menyerahkan anak-anak ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan terus mengurapi, Tuhan terus menyertai, Tuhan berkati apapun yang dilakukan, dikerjakan. Tapi kami tetap menyerahkan masa pertumbuhan anak-anak kekasih kami ini semakin tumbuh, semakin kuat, semakin sehat Tuhan. Bahkan melalui kesehatan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami mohon Tuhan Kau mengurapi anak-anak ini saat anak-anak ini masuk untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Berikan hikmat-Mu, bahkan roh Allah yang ada di setiap anak-anak ini yang terus bekerja menuntun anak ini untuk membawa anak semakin mengenal Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, bahkan semakin hidupnya memperkenalkan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau mempersiapkan generasi ini Tuhan untuk mengganti generasi yang akan datang, sehingga melalui anak-anak ini Tuhan Kau persiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di gereja, memimpin bangsa ini, memimpin di kota di mana Kau telah menempatkan anak-anak kekasih kami ini. Terima kasih Bapak, terima kasih urapan-Mu turun atas anak-anak sekolah minggu di dalam nama Yesus. Tuhan berkati, Tuhan mengurapi, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, oleh anak-anak ini Tuhan sejak kecil sudah mengenal Tuhan dan terus nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucapkan syukur, juga menyerahkan guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar. Tuhan juga memberikan hikmat sehingga apa yang disampaikan firman Allah untuk kebutuhan anak sekolah minggu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami juga menyerahkan kedua orang tuanya yang terus membawa anak-anak ini untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu untuk membawa anak-anak semakin mengenal Tuhan. Berkati kedua orang tuanya dalam kesehatannya, ibadah pelayanannya, dalam pekerjaannya, dan keluarga rumah tangganya. Terima kasih dalam berkat Bapa, Putra, Kudus kami berdoa mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku, Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah dalam hidupku. Ku kagumi. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita pujikan pujian dengan sungguh. Karena Dia Allah yang baik bagi kita, Bapa yang baik bagi setiap kita. Haleluya. Hidupku, amin. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Amin. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidup.
katakan dengan iman, haleluya. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Boleh sekali lagi dari awal kita pujikan, kagumi dengan iman Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Amin. Ini pernyataan setiap kami ya Tuhan. Boleh sekali lagi dengan sungguh berkata ke Tuhan, ku kagumi, amin, haleluya. Caramu mencintaiku, kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau, amin, datang hidupku. Katakan tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu, tak terbatas. Amin, haleluya. Kau yang kuandalkan di setiap langkah hidupku. Terbatas kasih-Mu ya Tuhan, tak terduga jalan. Kau yang kuandalkan ya musim hidup. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan dengan sungguh, tak terduga cara-Mu bagi setiap kami Tuhan untuk menolongku. Ya, yang kuandalkan dan hidupku tak terbatas, tak terbatas. Haleluya. Kau yang ku percaya di segala musim hidup. Boleh sekali lagi lebih sungguh berkata, tak terbatas, tak terbatas. Boleh sambil berdiri kita bangkit, haleluya. Tak terduga jarak. Mari berkatakan dengan lebih sungguh, haleluya. Tanganmu berkata lebih sungguh, katakan dengan sungguh, tak terbatas kuasa. Ini iman setiap kami ya Tuhan. Yes, amin. Ya Yesus, Kau yang kuandalkan di setiap langkah.
Kau yang ku percaya, Kau yang ku percaya. Di segala musim hidupku. Mari sembah Dia Yesus, sebab Dia Bapa yang baik, selalu memberikan kebaikan-Mu. Sembah Dia Yesus, cara-Mu yang indah Tuhan, Kau yang selalu ada di cerita proses ini. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Sungguh Kaulah yang berniat bagi setiap kami Tuhan. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Bapa yang setia, Allah yang mulia, Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup. Mari kau pribadi lepas dari sembah Dia. Kau Allah yang hebat Tuhan, Kau Allah yang dahsyat Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang mulia. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kau Bapa yang baik Tuhan, Kau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Kau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan segala keajaiban. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai paling meriah buat Yesus, sebab Dia baik, Dia sangat baik. Dia adalah Kami percayakan setiap hidup kami kepadamu ya Tuhan, Allah yang mulia. Hai jiwaku pujilah Tuhan, hai jiwaku sembah dan tinggikan Yesus, sebab Dia yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan. Haleluya. Ya lama di lama sandara lama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Satu-satunya yang mengandalkan hanya Kau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang kuandalkan Tuhan, satu-satunya hanya Kau yang kupercaya Yesus. Mari Bapak yang dikasih Tuhan, berkata-kata kepada Tuhan. Masing-masing berkata-kata kepada Yesus. Jangan kau berdiam. Syada dalam mata kaya dalam masyarakat. Kibar dalam mataku berumusanda. Kami percaya hadirat-Mu memenuhi ruang ini Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi ruangan ini Yesus. Kuasai setiap kami dengan hadirat-Mu Tuhan. Hari ini kami datang bukan karena rutinitas Tuhan. Bukan karena kami adalah seorang Kristen Tuhan. Namun kami datang hari ini Tuhan dengan hati yang rindu, haus dan lapar akan hadirat-Mu Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan, lebih dalam lagi Yesus. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan. Amin. Satu-satunya yang. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan berkatakan dengan iman. Percaya Yesus ada pertolongan. Ya. Di dalam Yesus ada jalan keluar dalam setiap masalah persoalan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau hadir Tuhan. Haleluya. Satu. Ya. Hanya Kau saja Tuhan yang ku andalkan. Hanya Kau saja Tuhan yang kami percaya Tuhan. Oh, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Ya. Tuhan pemulihku. Silakan jemaat pujikan dengan sungguh satu-satunya. Perkatakan dengan iman Bapak Ibu dikasih Tuhan.
Percaya di dalam nama Yesus. Hurabasyaka, ada jalan keluar, ada kesembuhan, ada pemulihan. Ada kekuatan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang. Angkat tanganmu, berseru kepada Yesus. Ya, amin. Ya, mengalir lebih lagi Tuhan. Yes. Oh, lebih sungguh berkata, satu-satunya yang andalkan. Sekali lagi berkatakan dengan iman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yes. Lama-lama syaka. Oh, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Amin. Kami percaya Tuhan. Yang ku percaya, Engkau Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang pemulih. Mari angkat tangan berkata lebih sungguh, satu-satunya yang. Mari angkat tangan. Ya, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber. Amin. Yes. Haleluya. Satu-satunya yang. Kalama. Satu-satunya yang. Haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, haleluya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Boleh sekali lagi dengan iman berkata, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulihku. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan, katakan amin. Sorak-sorai yang paling meriah buat Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kemuliaan-Mu Kau nyatakan di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua berkata, amin. Sorak-sorai panjang buat Yesus. Ya. Setiap kita punya iman bahwa kita diberi kuasa oleh Tuhan. Amin. Ya. Haleluya. Saat Roh Tuhan ada dalam hidup kita, ada kuasa dalam hidup kita. Amin. Ya. Katakan, diberi kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh. Katakan, pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Amin. Ya. Dengan iman,
percaya bahwa segala di hidup kita ada roh Tuhan, ada kuasa diberikan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Besar Kau Tuhanku. Amin. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah sekali lagi dengan sungguh besar Kau Tuhanku. Kau perisai bagi kami Tuhan. Dengan iman dalam Yesus Tuhan. Amin. Terpujilah Kau Raja. Sekali lagi dengan iman berkata, terpujilah Kau Raja, Kaulah Raja. Ya, Engkau Raja di atas segala raja. Amin. Yesus Kristus Tuhan. Berikan sorak-sorai panjang yang haleluya. Denganmu Tuhan kami berjalan melintasi kehidupan kami. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Oh, yes. Haleluya. Hanya denganmu Tuhan kami boleh melangkah. Denganmu Yesus kami boleh berjalan. Mari katakan bersama. Haleluya. Tak pernah ku ragu. Kau pegangi sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ya. Amin. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidup. Kuasa percaya selamanya. Hey, hanya Kau Tuhan. Denganmu Tuhan, bukan berjatuh dari kemuliaan sampai amin selamanya. Boleh sekali lagi dari awal kita pujikan dengan sungguh lagi dengan sukacita. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Amin. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ya, langkahku. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja dalam hidup. Kuasa percaya. Hey, hanya Kau Tuhan. Sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah. Bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya Engkau Yesus Kristus Tuhan, Allah kami, Bapa kami yang hidup. Haleluya. Bolehkah sekali lagi sorak-sorai panjang buat Tuhan. Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa. Hey, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu. Yes. Haleluya. Denganmu Tuhan.
Ada sukacita, amin. Sekali lagi boleh dong sorak-sorai yang panjang buat Tuhan. Yes. Sebelum duduk berikan salam kiri kananmu. Berjalan bersama Yesus. Yes. Baik, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan Yesus. Ya, amin. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau tidak hanya mengasihi kami, tetapi Engkau selalu ada Ya, di dalam kehidupan kami. amin. Dalam setiap musim hidup kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mari pujikan dengan iman percaya kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai paling meriah buat Yesus. Sebab Dia Bapa yang baik bagi setiap kita. Amin. Haleluya. Mari berkata bersama. Engkau ada. Engkau ada. Dengan iman Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ya. Oh, di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan untuk jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersamamu Bapa, ku lewati semua perjalanan. Sekali lagi kami undang Bapak Ibu untuk berdiri berdiri. Haleluya. Teguhkan Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari jemaat Tuhan katakan dengan lembut kepada Yesus, bersamamu. Bersama Bapa, ku lewati semua
Sekali lagi boleh kita berkata kepada Yesus dengan hati yang benar-benar satu. Haleluya. Bersamamu, inilah kerinduan hati kami Tuhan, untuk selalu bersama Engkau Tuhan. Ya, perkenananmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari katakan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Sekali lagi dengan sungguh kepada Yesus berkata, anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagi. Boleh berikan sorak-sorai buat Tuhan. Sembah Dia. Sekali lagi sembah Dia Yesus. Sembah Dia yang layak disembah bersama-Mu Bapa. Kami boleh melawat setiap musim hidup hanya bersama-Mu Yesus. Kami lewati masalah-masalah kami Tuhan. Haleluya. Nikmati hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Jangan batasi Roh Kudus menjamah setiap kita. Syaralabatah kabarala. Masing-masing nikmati hadirat Tuhan. Yes. Kami hanya peduli Kau Tuhan hari ini. Kami hanya peduli Kau Yesus hari ini. Yes. Syakatakaramasin. Yes. Yes. Bersama-Mu Bapa, dengan iman berkata, ku lewati. Yes. Amin. Ya. Perkenananmu ya. Amin. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, ya, memberi pertolongan.
bersamamu ya Bapa. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang berindah, beri pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagi. Katakan anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh merasakan pagi hari ini Engkau hadir di setiap kami. Engkau melawat setiap kami. Engkau menjamak setiap kami. Dan ketika Engkau menjamak kami, kami percaya dengan iman bahwa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang mengalami jalan buntu diberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan saat ini Tuhan Yesus, berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Kami ingin mendengarkan akan isi hati-Mu pada pagi hari ini. Jadikan kami seorang murid yang taat, yang setia, yang tekun untuk terus berada di dalam hadirat Tuhan. Kami tidak mau berpikir yang lain, kami hanya mau fokus saat ini kepada kebenaran-Mu Tuhan. Urapi setiap kami jemaat-Mu, baik yang hadir maupun juga yang masih dalam perjalanan atau yang berhalangan hadir. Bahkan juga yang dapat mengikuti ibadah ini lewat online Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Tuhan nyata untuk setiap mereka. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, biarlah hikmat, pewahyuan, urapan-Mu limpah atas hamba-Mu. Kami serahkan sepenuhnya waktu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Shalom. Ya, Saudara percaya pagi hari ini Tuhan hadir dan menjamah setiap kita. Amin. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, saya bersyukur merasakan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih untuk tim Praise and Worship ya, yang sudah membawa kita ya, tidak pernah lelah, tidak pernah jemu-jemu gitu, untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bulan ini tetap kita berada di dalam bulan yang sudah ditetapkan oleh gereja kita, yaitu di dalam bulan pembapaan. Ya, jadi mari kita merenungkan, artinya bagaimana Bapak Ibu Saudara jangan bosen-bosen ya, kalau bicara tentang pembapaan berarti ada hubungan antara bapak dengan anak ya. Ada hubungan bapak dengan anak. Yang mau saya katakan terlebih dahulu bahwa bapak itu tidak lagi bersifat cowok atau cewek ya, atau cowok saja. Tapi bisa juga cewek. Jadi tidak berbicara tentang gender, tapi berbicara tentang fungsi. Amin Bapak Ibu. Ya, tentang fungsi, karena banyak seorang istri yang sudah ditinggal suaminya ya, dalam usia yang mungkin masih muda, anak-anaknya masih kecil, dia juga berfungsi sebagai bapak. Ya. Yang juga pernah saya mungkin katakan di tempat ini, bahwa secara dunia itu kita cuma punya dua bapak, yaitu bapak secara lahiriah ya, bapak kita yang melahirkan kita, juga bapak mertua. Ya. Tapi bagi orang percaya
itu ketambahan 2 lagi Bapak Ibu. Ya, makanya orang percaya itu harus kuat. Orang yang beragama Kristen ini harus kuat ya. Karena bapaknya ada 4. Ya, bapak kita itu ada 4. Yaitu bapak kita di surga, juga bapak rohani. Ya. Dan saya berenungkan sebetulnya keempat bapak itu kita tidak bisa milih. Ya. Jadi Yohanes 15:16 itu jelas bukan kamu yang milih aku. Itu bicara tentang Bapak kita di surga ya. Oleh sebab itu kita ini bersyukur Bapak Ibu ya. Kita yang ada di tempat ini, kita yang percaya Tuhan Yesus, itu kita itu dipilih untuk menjadi anak-anaknya. Amin ya. Beri tepuk tangan lagi untuk Tuhan kita ya. Kita sudah dipilih karena bukan kita yang milih ya. Jadi tidak ada satupun di antara saudara dan saya yang milih, tapi kita dipilih ya. Yang kedua adalah Bapak rohani. Bapak rohani juga begitu Bapak Ibu. Kalau dari pengalaman saya, ya, saya tidak pernah kepikir kalau saya ada di diaspora. Ya, tidak pernah terpikir. Karena sebelumnya saya juga enggak kenal siapa itu Bapak Sudi Dharma. Ya, enggak pernah tahu. Ya, enggak pernah tahu, enggak pernah dengar. Ya, dengar aja enggak pernah saya. Apalagi kenal, gitu ya. Tapi hari ini puji Tuhan ya, karena bukan saya yang milih kembali lagi ya, tapi Tuhan yang sudah menetapkan ya. Pak Sudi sebagai Bapak Gembala kita ya, Bapak rohani kita semua ya. Enggak bisa milih Bapak Ibu. Begitu juga Bapak kita secara lahiriah ya. Bagaimana kita bisa milih? Wong kita ini jadi benih aja belum kan gitu ya. Ya, jadi enggak bisa milih. Kita mau jadi anaknya konglomerat, mau jadi anaknya pejabat, enggak bisa. Ya. Jadi itu sudah ketetapan Tuhan. Nah, dan begitu juga Bapak mertua. Ya. Mungkin ada yang berkata Bapak mertua itu bisa milih Bapak Ibu. Ya. Milih jadi mantune orang kaya gitu ya. Ya. Tapi itu juga enggak benar sebetulnya, ya. Itu enggak benar. Ya, walaupun bisa milih. Karena kita sudah dewasa, sudah bisa milih ya. Oh, aku mau jadi mantune pejabat, aku mau jadi mantune konglomerat. Ya. Tapi sebetulnya yang benar juga enggak bisa milih ya, karena jodoh itu juga di tangan Tuhan. Betul? Amin. Ya. Jadi sebetulnya 4 bapak ini kita enggak bisa milih. Jadi ketika kita saat ini diperhadapkan dengan 4 bapak ini, sebetulnya tidak ada lagi kita itu protes, bersungut-sungut apa, enggak bisa. Ya. Karena ini bukan pilihan kita, tapi ini sudah ketetapan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Oleh sebab itu pagi hari ini, berhubung ini di bulan pembapaan, mari kita merenungkan khususnya bapak-bapak. Ya. Dalam arti tadi saya sudah katakan bukan bapak-bapak itu hanya cowok-cowok ya, tapi juga bisa cewek. Karena bicara tentang bapak rohani, itu tidak hanya bicara cowok. Bapak rohani itu cewek ya bisa ya, ibu rohani ya sana gitu ya. Tapi sebagai bapak, sebagai apa ya, panutan. Begitu juga orang-orang atau saudara-saudara yang belum menikah. Mungkin belum punya anak ya. Tapi bisa mempunyai anak rohani ya. Jadi itu yang dianggap bapak. Jadi siapa bapak-bapak atau yang dikatakan tadi bulan ini bulan pembapaan, itu berarti tugas kita semua Bapak Ibu. Amin. Ya, tugas kita semua. Bagaimana kita memuridkan atau bagaimana kita meneladankan ya kepada anak-anak kita. Walaupun tidak anak secara lahiriah, tapi bisa dikatakan anak rohani ya, anak rohani. Jadi mari kita fokus mulai pagi hari ini kita fokus Bapak Ibu. Bagaimana seorang bapak? Ya, terlebih hari-hari ini kalau dalam kehidupan kita ya bapak rohani, ya. Bapak rohani karena juga di dalam keluarga pun dengan anak secara lahiriah pun kita juga mengajarkannya secara rohani, betul ya? Secara firman gitu. Jadi panduannya tetap Alkitab. Ya, jadi itu mari kita fokus agar
tadi yang saya katakan agar kita ini berfungsi, ya, agar berfungsi sebagai bapak. Ya, jadi perlu diingat lagi, jangan sampai berpikir yang bapak itu hanya cowok tadi ya, atau hanya yang sudah married, bukan ya. Jadi setiap kita, ya, orang-orang muda itu juga bisa harus jadi bapak bagi anak-anak rohaninya. Ya. Tema yang saya berikan, bisa ya? Ya. Pagi hari ini adalah hajar dan balut. Ya, hajar dan balut. Gambarnya hajar itu gambarnya apa itu? Bahasanya apa? Kemujing ya. Kemujing itu bahasa apa ya? Atau bulu-bulu ya. Mengapa saya kasih gambar ini? Karena dulu saya kecil itu saya sering dengan gambar ini Bapak Ibu. Ya. Setiap orang tua saya marah itu ini yang selalu diberikan kepada saya ya. Jadi saya sekarang suka sama gambar ini. Ya. Tapi ternyata juga balut. Balut itu saya nyari gambar itu enggak nemu ya yang cocok apa. Cuma Bapak Ibu tahu ya, yang dimaksud balut itu membalut luka ya dari. Jadi tidak hanya hajar Bapak Ibu. Ya. Tidak hanya hajar. Ibrani 12 ayat 6 yang di bawahnya itu dikatakan karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ya. Menghajar orang yang dikasihi dan menyesa. Menyesa itu apa ya? Mungkin kalau saya bahasakan itu membuat sengsara gitu ya. Ya. Menyesa itu sepertinya membuat sengsara yang sering gitu mungkin ya. Jadi apa bahasanya apa? Pulau Soro itu ya, Pulau Soro. Apa Pak? Disamblek. Samblek. Sebagai anak ya. Tapi pagi hari ini mari kita belajar ternyata tidak hanya bicara tentang hajar, tidak hanya tentang sesa. Tapi sebagai bapak itu perlu juga balut. Ya, perlu juga balut. Karena tanpa keduanya ini itu menjadi tidak lengkap. Ya, tidak lengkap. Saudara hanya balut saja atau terus dilus-lus saja. Itu tanpa menghajar juga enggak baik Bapak Ibu. Tapi menghajar saja tanpa membalut lukanya juga enggak baik. Ya. Jadi mari terus kita fokus pagi hari ini bahwa seorang bapak itu ternyata juga menghajar dan juga membalut. Ya. Dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11 sampai 12. Ini dikatakan begini, kamu tahu, jadi ini begini Bapak Ibu, 1 Tesalonika 2, 1 sampai 12, itu bicara tentang pelayanan Paulus di Tesalonika. Ya, saya memang baca yang ayat terakhir dulu, karena ini tujuannya. Kamu tahu betapa kami, ini kata Paulus, seperti bapak terhadap anaknya. Padahal jemaat Tesalonika itu bukan anak-anaknya, ya. Tapi dikatakan seperti bapak terhadap anak-anaknya telah menasehati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Nah, ini yang perlu Bapak Ibu benar-benar tangkap, ya, benar-benar tangkap. Jadi seorang demi seorang itu bukan berkelompok, bukan. Tapi satu, seorang demi seorang. Menasehati dan menguatkan. Menasehati itu bisa saya samakan dengan menghajar tadi. Ya, menegur. Ya, itu menasehati. Menguatkan yaitu membalut. Jadi dua hal ini harus. Ayat 12 dikatakan, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ya ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Kerajaan itu bicara peraturan, ya, nasihat tadi.
Kerajaan dan kemuliaannya. Sebuah kerajaan itu ada peraturan, betul? Ya. Sebuah kerajaan. Kerajaan itu bicara peraturan, bicara nasihat. Dan kemuliaannya. Kemuliaannya itu bicara kebenarannya. Kemuliaannya itu bicara hubungan. Jadi dua hal ini harus dimiliki oleh seorang bapak. Yang tadi saya katakan baik itu bapak lahiriah, bapak mertua, bapak rohani. Ya, pokoknya setiap kita yang kita punya fungsi, kita punya anak, baik itu anak rohani atau anak lahiriah. Ya. Jadi dikatakan tidak hanya dalam peraturan saja, tapi harus dalam kebenarannya. Ya. Dalam kebenarannya berarti dalam kehidupannya. Untuk tahu dalam kehidupannya berarti harus ada hubungan. Baik hubungan anak terhadap bapak atau bapak rohani kalau saya katakan ke sini. Sebaliknya hubungan bapak terhadap anak. Amin. Ya. Jadi enggak bisa Bapak Ibu hubungannya cuma anak terhadap bapak. Jadi ini fenomena. Nah, Bapak Ibu tahu enggak jemaat Tesalonika ini adalah orang yang non-Yahudi. Ya, bukan Yahudi. Orang yang tidak mengenal Yesus. Dan penyembahannya berhala. Ini yang didatengin Paulus. Ya, sebagai bapak. Jadi yang didatengin Paulus bukan orang yang sudah mengenal Yesus. Orang yang dari gerejanya orang lain dibawa ke gerejanya sendiri, ya. Dan itu kebanggaan. Ini fenomena hari-hari ini. Bukan itu. Ya, jadi jelas. Kita harus ngikuti firman. Jadi jemaat Tesalonika bukan orang yang sudah mengenal Yesus. Tapi orang bukan Yahudi yang penyembahannya berhala. Jadi ini satu poin bagi setiap saudara, karena saya percaya kita semua bapak. Ya. Mari kita untuk mencari jiwa itu harus di laut Bapak Ibu. Di laut. Bukan di dalam akuariumnya tetangga. Betul? Mencari ikan. Kalau saudara mencari ikan di dalam akuariumnya tetangga, saudara pergi tetangga ada akuarium, saudara pancing. Ya sing punya marah. Dan itu tidak berkenan. Betul? Jadi harus di laut. Ketika saudara dapat di laut, saudara bisa bersuka cita. Tapi kalau akuariumnya tetangga, seharusnya tidak. Tapi fenomena sekarang, bangga. Saya katakan seperti itu. Ya. Nah, saya lanjutkan. Jadi ini yang dimaksud. Ya, jadi kita tahu bahwa pelayanan Paulus ternyata jemaat Tesalonika yang bukan Yahudi dan penyembahannya berhala, ya, berhala. Dan pagi hari ini dan sebagai bapak, ya, sebagai bapak saya katakan lagi. Bagaimana? Apa yang harusnya kita miliki atau apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu, ya. Yang pertama, tadi di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 11 tadi yang sudah kita baca kan dikatakan telah menasehati kamu seorang demi seorang. Ya. Nah, ini poin yang pertama. Ternyata nasihat itu ini adalah apa? Kalau saya katakan itu ciri, salah satu ciri orang percaya. Ya, nasihat. Jadi Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, jangan alergi dengan nasihat. Baik ketika saudara dinasehati orang lain, maupun saudara nasehati orang lain. Jangan alergi Bapak Ibu. Ya. Karena ini ciri. Bisa coba dibantu ya, bisa dibantu ya. Filipi 2 ayat 1. Itu jelas. Jadi karena di dalam Kristus ada nasihat. Nah ini. Jadi ternyata nasihat ini adalah ciri ketika kita hidup di dalam Kristus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat.
Jadi mari kita renungkan Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sebagai Bapak, saya meneguhkan setiap kita, walaupun hari ini mungkin ada yang belum sebagai Bapak, walaupun Bapak rohani. Tapi saya percaya suatu saat kita harus tetap jadi Bapak. Ya. Adakah kita punya nasihat? Ya. Jadi karena Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, persekutuan roh, kasih mesra, dan belas kasihan. Nasihat itu nomor 1. Jadi nggak bisa Bapak Ibu ketika seorang bapak rohani atau bapak ya pokoknya bapak ya atau bapak lahiriah itu tanpa menasehati anaknya, banyak kadang orang tuh ngomong gini, biarin lah nanti kan berubah sendiri. Ya, pernah dengar gitu ya, biarin lah. Yang kedua gini, wis aku nggak mau gegeran, males. Sudah tak kasih tahu berulang-ulang, pancet. Akhirnya enggak ada nasihat Bapak Ibu. Nah ini enggak bisa. Firman itu enggak ada. Sebagai Bapak, di dalam bulan pembapaan harus ada nasihat itu. Jadi seorang Bapak itu nasihat itu enggak boleh bosen-bosen Bapak Ibu. Enggak boleh jemu-jemu. Juga yang dinasehati. Karena kita juga di dalam Kristus. Misalkan contoh ini Pak Nardi nasehatin saya. Saya enggak boleh bosen-bosen menerima nasihat. Ya. Karena nasihat itu salah satu ciri orang Kristen. Ya. Bahkan ketika kita sudah bertumbuh pun masih perlu nasihat. Coba buka 1 Korintus 1 Tesalonika 4 ayat 1. 1 Tesalonika 4 ayat 1. Itu bicara tentang itu, tentang sudah bertumbuh pun tapi tetap dinasehati. Ya, tetap dinasehati. Ya. Bisa ya? Akhirnya saudara-saudara, nah ini, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Jadi nasihatnya dalam Tuhan Yesus ya. Walaupun menghajar tadi, tetap dalam Tuhan Yesus. Beda ya Bapak Ibu ya. Ketika kita menghajar anak kita dalam Tuhan Yesus dan menghajar anak kita tidak di dalam Tuhan, itu beda ya. Ketika tidak di dalam Tuhan, hajarannya itu penuh dengan kebencian. Tapi tadi jelas dikatakan Ibrani 12 tadi, yang pertama tadi dikatakan, karena engkau kukasihi, maka engkau kuhajar. Nah ini di dalam Tuhan. Karena engkau anakku, engkau kusesah. Tapi kalau tidak di dalam Tuhan, enggak. Karena aku muak dengan kamu. 1 Korintus 4 ayat 1, 1 Tesalonika 4 1 dikatakan gini. Akhirnya saudara-saudara kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Ya, dikatakan apa? Hal itu memang telah kamu turuti. Jadi jemaat Tesalonika ini sudah ada pertumbuhan iman. Betul ya, dari ayat ini. Sudah ada pertumbuhan iman. Hal itu memang sudah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Loh, jadi ketika kita sudah bertumbuh pun nasihat itu harus terus Bapak Ibu. Ya. Jadi setiap kita nggak bisa kita ketika kita sudah apa? Mungkin sudah ikut Yesus 40 tahun, 50 tahun. Sepertinya sudah enggak ada yang nasihati kita. Enggak. Atau kita enggak mau terima nasihat. Loh enggak. Tetap. Karena ini firman ini enggak pernah salah. Firman katakan supaya kamu melakukannya sungguh-sungguh lagi. Kamu sekarang sudah benar. Loh tetap tak nasihati. Ya. Ini bukan bicara tentang gender, bukan berbicara tentang posisi. Ya. Bukan bicara tentang posisi. Apakah kalau posisi direktur misalkan, enggak bisa dinasihati? Enggak, di dalam Tuhan tetap bisa.
Nah ini. Ya. Jadi ternyata nasihat itu harus ngomong. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Harus sebagai bapak tadi, bapak rohani. Harus ngomong. Enggak bisa. Dan ngomongnya tadi dikatakan apa? Aku menasihati kamu seorang demi seorang. Enggak bisa berkelompok. Enggak bisa. Aku tak ngomong berkelompok. Nanti orang itu sadar-sadar dewi. Loh enggak bisa loh Bapak Ibu. Benar, enggak bisa. Karena orang itu pun enggak merasa dia. Tapi ketika dipanggil seorang demi seorang, kroso. Oh itu tadi saya. Ya misalkan enggak hormat. Oh saya yang dimaksud enggak hormat. Oh iya Pak, saya akan perbaiki. Ya. Jadi ini yang poin yang pertama. Bagaimana nasihat itu? Ya. Bagaimana? Jadi seorang bapak itu harus memiliki ini. Bahkan tidak boleh jemu-jemu untuk nasihati anaknya. Dan menerima nasihat yang pastinya. Ya. Nah itu. Menasihati kamu seorang demi seorang. Ya. Nah, apa bedanya nasihat Allah dan nasihat manusia? Ya. Atau nasihat yang di dalam Tuhan. Ya. Dan nasihat manusia yang tidak di dalam Tuhan. Manusia itu mendidik kita dengan apa yang mereka anggap baik. Itu manusia. Bapak itu mendidik kita, ya, bapak dunia di luar sana, itu dengan apa yang Bapak anggap baik. Akan tetapi Bapak di surga itu mendidik kita untuk kebaikan kita. Amin. Untuk kebaikan kita. Jadi beda. Ketika kita mendidik di dalam Tuhan Yesus, ya, itu harus murni untuk kebaikan anak-anak kita. Ya, kebaikan anak-anak kita. Yaitu agar kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya, beroleh bagian dalam kekudusannya. Ya. Jadi itu yang harus kita bedakan. Kembali saya bicara tentang nasihat tadi. Gak bisa. Poinnya apa nasihat? Harus ngomong. Harus ngomong dan harus one by one. Seorang demi seorang. Ya, seorang demi seorang. Tidak kebetulan juga saya pernah cerita di sini. Ya, saya punya seperti anak rohani yang ada di luar pulau. Ya, yang ngomong maksudnya. By phone ya, by telepon itu ngomong terus. Terus ngomong. Baru kemarin juga ya, dia mengutarakan ada kesulitan ini. Harus ngomong Bapak Ibu. Enggak bisa cuma didoakan saja. Ya, oh saya doakan anak-anak didik saya. Oh, boleh, enggak apa-apa. Tapi harus ngomong, harus seorang demi seorang. Ini yang dilakukan Paulus, ya. Ini yang dilakukan Paulus. Jadi kalau kita lihat, saya enggak usah dibuka ya, tapi dalam 1 Tesalonika 2 tadi, yang di atas-atasnya, itu ayat 1 sampai 6, kalau nanti Bapak Ibu baca, itu nasihat Paulus. Ya. Dia memberikan contoh bahwa selama pelayanan, aku itu enggak pernah hatiku enggak murni. Ya. Jadi dikatakan tidak pernah juga berbicara untuk menyukakan manusia, enggak. Ya, melainkan untuk menyukakan Allah, ya, tidak pernah bermulut manis, ya, bahkan tidak pernah mempunyai maksud yang loba, ya, maksud loba yang tersembunyi, ya, tidak mencari pujian, ya, ini 1 Tesalonika 2 1 sampai 6. Nah ini nasihat, ngomong, pergi anak didiknya, seorang demi seorang, nasihat. Jadi kembali bahwa nasihat ini harus dimiliki Bapak dan ini merupakan masih peraturan tadi Bapak Ibu. Ya, kerajaan itu peraturan, nasihat itu peraturan. Kamu enggak boleh gini, kamu harus ini, kamu harus gini, kamu enggak boleh bermulut manis, ya, kamu enggak boleh mendua, kamu enggak boleh. Ini nasihat. Ya.
Coba bisa dibuka ya Efesus 6 ya, coba. Efesus 6 ayat 2 dan 4 biar jelas ya. Efesus 6 ayat 2 dan 4. Ya, Efesus 6 ayat 2 dikatakan begini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ya. Ini adalah suatu perintah yang penting. Ya, ini perintah yang penting. Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Ayat 3, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ayat 4, dan kamu bapak-bapak ya, janganlah bangkit amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ya, ini jelas ya. Tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, ayat ini tadi berbicara tentang peraturan, nasihat ini. Hormati ayahmu, hormati ibumu, bapak-bapak, hormati apa? Jangan membuat anakmu tawar hati, ya. Janganlah bangkitkan amarah. Nah, ini bicara peraturan. Bicara tentang hukum kalau dalam kerajaan, ya. Dan ketika peraturan ini dilanggar, ada hukumannya, ada sanksinya. Ya. Tapi yang saya katakan tadi, bahwa ternyata sebagai bapak tidak hanya punya peraturan, nasihat, enggak. Ya. Tapi yang kedua, coba balik ke PowerPoint. Nah, yang kedua, tadi dari 1 Tesalonika 11 tadi dikatakan setelah menasihati kamu dan menguatkan hatimu. Kembali apa? Seorang demi seorang. Ya. Jadi dua hal ini kerajaan dan kebenarannya. Ya, kita tahu ya Matius 6:33 itu. Ya, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Jadi kerajaan dan kebenarannya ini sama aja dengan tadi hari ini apa? Nasihat dan menguatkan. Nasihat ini bicara tentang peraturan, menguatkan ini bicara tentang hubungan. Ini seperti mata uang. Ya, yang satu sisi kalau tidak ada tidak berlaku. Ya, jadi menguatkan. Menguatkan itu yang dikatakan tadi membalut. Membalut ya. 1 Tesalonika 2 tadi, ayat yang ke-7 Bapak Ibu, sampai ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9, ya, ini bicara tentang kekuatan. Ya. Dikatakan, tetapi, ayat ke-7 ya, 1 Tesalonika 2 ayat 7, tetapi kamu berlaku ramah. Kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ya. 8, demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu bukan saja rela membagi Injil. Dalam kasih sayang bukan saja rela membagi Injil dengan kamu, tetapi juga hidup kami. Ini bicara hubungan. Amin. Ya. Bicara hubungan. Bukan aja cuma nasihat-nasihat aja tapi enggak pernah hubungan. Ya, sebagai bapak rohani, sebagai bapak secara lahiriah, pokoknya bapak tadi, tidak bisa. Kamu harus gini, harus gini, harus gini. Ya wis terus tinggal pergi, tidak bisa. Ini sampai dikatakan apa? Dalam kasih sayang yang besar, bukan hanya membagi Injil, ya, bukan hanya mengajarkan firman. Tapi hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasih. Jadi berbagi hidup. Lanjut, ayat 9. Ini hubungan. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Jadi seorang bapak bukan malah memberi beban kepada anaknya.
tapi justru memberi solusi. Jadi mari kita renungkan Bapak Ibu, karena setiap kita akan jadi bapak. Benar enggak di dalam firman setiap kita jadi bapak? Mungkin hari-hari ini kita cuma menasehati, tapi enggak ada hubungan. Ya. Menjadikan anak itu beban. Wis pokoknya ngenekno. Enggak bisa. Tapi dikatakan apa? Jangan menjadi beban. Paulus itu sudah memberikan contoh. Tidak menjadi beban. Tapi memberikan solusi. Saya kasih contoh. Kisah si bungsu. Ya. Di dalam Lukas 15. Itu kedua-duanya kehilangan salah satunya. Si sulung kehilangan apa? Si sulung kehilangan hubungan. Si bungsu kehilangan peraturan. Ya, kalau kita bilang sekarang anak itu anak yang gak punya aturan. Betul? Karena apa? Bapaknya belum mati wis minta warisan. Tapi si bungsu itu punya hubungan. Ya, coba dibuka Lukas 15 ayat 29. Ini yang dikatakan si sulung. Sudah bertahun-tahun aku melayani Bapak. Ya. Tapi Bapak tidak pernah menyembelihkan aku. Ya. Bisa Lukas 15, 29? Ya. Semoga waktunya cukup. Ya. Jadi ini berbicara tentang hubungan dan nasihat. Si sulung kehilangan hubungan. Akhirnya apa Bapak Ibu? Gak bisa. Dia merasa kepahitan sama bapaknya. Ya. Gak bisa ya? Lukas 15, 29. Karena itu ada kata-kata yang membuat kita kuat. Ya. Lukas 15, 29 dikatakan begini. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Lah ini yang saya mau tunjukkan. Dan belum pernah aku melanggar perintah. Ini kan bicara peraturan sebetulnya. Ya. Aku belum pernah melanggar perintahmu loh Bapak. Bicara tentang peraturan. Peraturan yang diikuti terus oleh si sulung. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Ya. Jadi ini, mungkin hari-hari ini kita bicara kepada Tuhan kita, Bapak kita di surga. Aku sudah ibadah loh Bapak. Aku sudah melayani, aku sudah menabur untuk gereja, aku sudah memberikan perpuluhan, aku sudah berdoa, aku sudah baca firman tiap hari. Tapi mengapa masalahku tidak kunjung selesai? Karena saudara tidak mempunyai hubungan. Ya. Ini Tuhan memberikan perumpamaan kepada anak yang hilang ini bukan hanya sekedar perumpamaan Bapak Ibu. Tapi untuk kita ngeresponi. Ya. Telah bertahun-tahun aku melayani Bapak dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak. Lah ini kata yang pas. Aku enggak pernah ngelanggar loh Bapak. Tapi apa? Kok kamu belum pernah memberikan seekor anak kambing? Mengapa? Kok aku belum pernah dikasih mobil Bapak? Ya, contoh ini. Tapi selanjutnya ayat 30. Ayat 30. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapak menyembelih anak lembu tambun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengapa? Si bungsu, saya katakan begini, si bungsu pertama dia kehilangan peraturan. Ya, aturan itu nasihat. Mesti bapaknya kan ngomong, kamu jangan gini, kamu jangan gini. Tapi bapaknya anaknya enggak mau. Enggak wis, separuh bagian berikan aku. Ya, ini kehilangan peraturan. Tapi ada hubungan. Hubungannya apa? Dia tahu, lek bapaknya punya uang. Ya, dan dia tahu, si bungsu ini ya, dia tahu kalau uang bapaknya adalah uangku. Ya. Apa yang Tuhan punya adalah punya aku. Amin. Amin Bapak Ibu.
Amin. Loh, masa enggak amin? Yang Tuhan punya kita semua loh. Amin ya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Ya. Jangan sampai terlalu tegang gitu. Ya. Saya mau menjelaskan ini. Ya. Tapi pada waktu perjalanan si bungsu, dia dapat peraturan, dia dapat hubungan. Apa peraturannya? Dia menyadari, iya aku harus pulang. Dan aku harus sujud kepada Bapakku. Aku harus minta maaf, minta ampun. Bahkan kalau aku tidak dianggap sebagai anak pun, orang upahan pun, aku layak. Si bungsu punya hubungan, punya peraturan. Ya, dia balik, dia punya peraturan. Oleh sebab itu akan dipestakan ini. Ya. Jadi itu kisah jadi Bapak ini harus memiliki itu Bapak Ibu. Ya, lanjut PowerPoint. Ya, Yeskiel 34 ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat. Ya. Jadi yang gemuk dan kuat itu bukan ditinggalkan. Akan kulindungi. Loh, ini Bapak kita. Dan Bapak kita mau setiap kita seperti itu tadi. Ya. Yang kuat ya tetap dikuatkan, terus dilindungi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Yang berikutnya, yang ketiga loh. Yang ketiga, memberi teladan. Ya. Jadi tadi seorang bapak tidak hanya menasehati, tidak hanya menguatkan, tapi sekarang praktek memberikan teladan. Ya, seperti tadi yang saya sudah baca di dalam 1 Tesalonika 2 tadi. Ya, saya lanjutkan. 2 Tesalonika 3:9 dikatakan begini, bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Jadi harus memberikan teladan Bapak Ibu. Ya, harus memberikan teladan. Tidak hanya merintah, tidak hanya memberikan peraturan, ya, tapi tadi menguatkan, membalut yang luka. Ya. Dan juga memberi teladan. Ini Bapak rohani. Bapak kita di surga pun sudah memberikan teladan. Jadi kita harus memberikan teladan. Ya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari seperti gambar ini. Ya. Menuntun. Tidak disuruh jalan sendiri. Tapi malah harusnya kita yang di depan. Ya. Dituntun. Memberi teladan. Oleh sebab itu ada 4 langkah yang saya dapatkan pada waktu pemuritan. Itu ini. I do you watch, I do you help, you do I help, you do I watch. Ya. Aku lakukan, kita ketika punya anak didik. Aku melakukan, kamu hanya lihat. Aku lakukan, kamu bantu aku. Ya. Jadi bukan terus sudah kerjakan, bukan. Tapi memberi teladan. Sini. Ini ya, aku lakukan. Kamu lihat dulu ya. Oke, sekarang kamu bantu aku. Bukan dilepas, bantu. Setelah itu, sekarang kamu lakukan. Aku yang bantu. Ya, baru setelah itu, kamu lakukan, aku hanya melihat. Ya, ini 4 langkah yang harus dilakukan ketika kita menjadi seorang bapak. Ya, yang benar. Jadi seorang anak itu tidak menjadi beban. Tapi didampingi, ya, diberikan solusi ketika ada masalah sampai kuat. Itu pun harus tetap tadi dikatakan yang gemuk, yang kuat harus dilindungi, Bapak Ibu. Ya, harus dilindungi. Ya. Dan yang terakhir, ayat terakhir, kok nggak ada? Ini. 1 Korintus 4 ayat 14-16, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu. Sebagai anak-anakku yang kukasihi. Ya. Jadi jelas ini dikatakan. Setiap kita punya anak didik atau anak rohani atau anak lahiriah, tujuannya bukan untuk membinasakan. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan. Ya, hati-hati. Hati-hati ini. Kadang tanpa kita sadari. Mungkin di dalam pelayanan misalkan ya, atau di dalam ibadah ini jemaat. Ada jemaat baru. Itu Bapak Ibu harus ingat.
bukan untuk membinasakan. Ketika mereka salah, bukan untuk memalukan mereka. Ya, tapi untuk menegur hati sebagai anak-anak yang kukasihi, untuk agar mereka berubah. Ya, itu memiliki hati yang murni, tidak ada maksud lain. Ayat 15 dikatakan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Ya, ayat ini jelas Bapak Ibu. Jadi bedanya guru dengan bapak itu beda. Ya, kalau kita guru dan murid itu bisa berkelompok. Ya, guru bisa banyak, bisa berkelompok. Tapi ketika bapak dan anak itu spesifik. Ya, jadi jangan disamakan. Saudara sebagai guru atau sebagai bapak. Sebaliknya hubungan saudara dengan mereka adalah sebagai murid atau sebagai anak. Tapi dalam konteks ini kembali tadi 1 Tesalonika 2:11 dikatakan apa? Paulus ngomong, seperti bapak terhadap anak. Ya, seperti bapak terhadap anak. Ketika saudara menasehati berkelompok, berarti sebenarnya bukan saudara menganggap itu anak, tapi itu murid. Kalau murid berkelompok, satu kelas 30-40 orang. Gurunya macam-macam. Tapi ini jelas dikatakan, ya. Guru agung kita memang atau bapak kita itu utama, bapak di surga. Tapi melewati kita sebagai bapak, ya, terhadap anak-anak kita, ya. Jadi yang kuberitakan kepadamu, ayat 16, sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, setiap saudara dan saya itu harus jadi teladan. Jadi teladan itu tidak gampang. Tidak gampang. Saudara harus mematikan daging. Lu benar. Saudara harus ngalah. Saudara harus merendahkan diri. Walaupun terhadap anak-anak rohani, bahkan anak lahiriah pun. Saudara jadi teladan. Sebetulnya saudara kepingin ngamuk. Ya. Kalau dulu manusia lama maksudnya, bukan di dalam Tuhan nih. Ngamuk kepingin menghajar, waduh. Tapi ditahan. Karena saudara di dalam Tuhan. Ya. Dan jadi teladan. Ini tidak gampang. Ya. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari 3 hal ini ya yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu. Ya. Untuk kita terus dapat menjadi Bapa yang baik. Ya. Setiap kita Bapak Ibu ya. Jadi ketika kita menghadapi, kembali saya simpulkan, ketika kita menghadapi anak-anak kita. Atau mungkin saudara di pekerjaan punya anak rohani, atau punya anak asuh, atau apa aja. Ya, lakukan apa yang Tuhan mau, ya, dengan cara menasehati di dalam Tuhan, ya, jangan dihajar terus, tapi juga dibalut, ya, juga dikuatkan, juga dihibur, disenangkan, ya, terlebih saudara dan saya menjadi teladan. Saudara dan saya, siapa yang saudara dan saya teladani? Yang pastinya Yesus Kristus Tuhan. Itulah yang menjadi teladan kita dan kita menjadi teladan bagi anak-anak kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Ada sesuatu yang sungguh berharga yang kami dapatkan. Bahwa ternyata di dalam kehidupan kami yang Tuhan sudah tetapkan untuk menjadi sebagai Bapa. Kami dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Kami harus menasehati seorang demi seorang. Kami harus berbicara kepada seorang demi seorang. Yang kedua, kami harus menguatkan mereka, menghibur mereka seorang demi seorang. Dan yang ketiga,
hidup kami harus menjadi teladan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkaulah yang Tuhan menasehati kami, menguatkan kami, dan Engkau yang memberikan teladan bagi setiap kami. Dan itulah yang akan kami teruskan bagi anak-anak yang Tuhan percayakan untuk kami bina, untuk kami asuh menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi hamba-Mu percaya Tuhan, ketika firman tadi ditabur, tidak pernah kembali dengan sia-sia. Terima kasih Bapa. Lanjutkan karya-Mu untuk jemaat-Mu di tempat ini. Haleluya. Amin. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang telah memilih kita pada hari ini untuk menjadi anak-anak-Nya. Bapa, kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini kami menjadi anak-Mu, kemungkinan kami saat ini ada dalam penyesahan, tapi kami percaya Tuhan, Engkau akan membalut kami. Dan Engkau sendiri yang akan menjadikan kami, memproses kami sebagai teladan bagi generasi kami. Terima kasih Bapa. Terus layakkan kami untuk dapat meneladani apa yang Kau mau, apa yang Kau kehendaki, supaya nyata kehidupan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah memberkati kami dengan berkat iman yang luar biasa pada hari ini, yang telah disampaikan oleh hamba-Mu, menyatakan kemuliaan-Mu, menyatakan rahasia-Mu atas hamba-Mu, Bapak Edi. Kami percaya Tuhan, kuasa dan kasih-Mu menyertai kehidupannya, memelihara keluarganya, dan kemurahan-Mu Tuhan menyertai kehidupannya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat ini layakkan kami Tuhan untuk membawa bangsa kami kepada-Mu. Karena kami percaya Tuhan Kau sangat mengasihi Indonesia. Kau tahu Indonesia saat ini Tuhan, ada perubahan yang begitu besar. Tapi juga kami percaya dan kami tahu ada pengacau-pengacau yang akan membelah bangsa ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, kasih dan kemurahan-Mu turun atas Indonesia Bapa. Lawatan-Mu atas Indonesia Tuhan. Pemeliharaanmu atas Indonesia. Berkati Presiden kami dan seluruh jajaran yang ada. Siapapun mereka Tuhan, yang Kau beri tugas untuk memimpin Indonesia, siapapun mereka Bapa. Nyatakan roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Sehingga kami percaya Tuhan, suatu saat setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu. Dimanapun anak-anak-Mu ada. Berkati diaspora sejahtera dimanapun Kau dirikan Tuhan. Kami percaya pemeliharaan-Mu yang luar biasa menyertai setiap umat-Mu, setiap jemaat-Mu. Kau sendiri yang akan mengadakan perbedaan antara umat yang mengenal-Mu dengan umat yang belum mengenal-Mu. Jadikan anak-anak-Mu teladan Tuhan. Jadikan anak-anak-Mu jawaban untuk bangsa ini. Siapapun kami yang ada di ruangan ini saat ini, Engkau berkuasa untuk memakai setiap kami sebagai teladan Tuhan. Kau tahu hati kami, Kau dapat merubah hati kami
untuk menjadi sempurna di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, berkati gembala sidang kami Bapak Sudi Dharma dalam segala pelayanannya. Dan kami percaya dimanapun dia saat ini, Engkau memberkatinya. Terpuji nama-Mu Bapak, kami percaya Tuhan, yang sakit sudah Kau sembuhkan, yang kekurangan sudah Kau tambahkan apa yang dibutuhkan. Kenyataan Tuhan, bahwa hari ini kami hidup seperti apa saat ini adalah anugerah dari-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, kalau kami saat ini dapat mempersembahkan apa yang ada pada kami. Karena kami tahu apa yang ada pada kami, semua dari-Mu dan semua milik-Mu. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Shalom, Open Recruitment Batch 3 untuk usia 13 tahun ke atas telah dibuka. Membuka kesempatan bersama melayani di bidang praise and worship, pendoa, barista, guru sekolah minggu, multimedia yang di dalamnya meliputi sosial media team, ceremony note writer atau copywriter, kameramen, dan operator. Juga di bidang service yang di dalamnya meliputi usher, service organizer team, dan traffic management. Pendaftaran dapat diakses melalui scan QR Code dan dapat melalui Gembala MK atau Unity masing-masing. Mari melayani dan bergabung bersama keluarga DSCM. Tuhan Yesus memberkati. Bambang Surabaya dan Sejahtera Kota Sejahtera Kita mengadakan acara Reconnect Pastors and Leaders Meeting bersama Pastor Kong Hee dari City Harvest Church Singapore selama 2 hari. Selasa 28 November acara dimulai pukul 18.30 sampai selesai, Rabu 29 November dimulai pukul 9 sampai selesai. Tempat di GKPB MDC Graha Pemulihan, Jalan Putat Gede Selatan nomor 2, Surabaya. Tempat terbatas, segera daftarkan diri dengan scan QR Code. Kontak person, Bapak Yosef Ferlianto dari Sejahtera Kota, Bapak Sinwo Susanto dari Bamak Surabaya, dan Ibu Ari Kuswandari dari Bamak Surabaya. Hey, halo, selamat malam. Malam, Pastor. Kalau boleh tahu kira-kira tadi siang makan apa nih? Tadi siang saya makan, wah kok udah lupa. Tadi siang nasi sop. Kita makan sayur beling. Sehat banget. Sehat. Saya puasa aja. Oh, gitu. Saya kebetulan tadi siang nggak makan. Beneran, karena makannya terlambat. Kalau saya soto ayam, masakan istri. Yes. Apakah Pastor excited untuk acara Reconnect 2 minggu lagi? Pastilah saya sangat bergairah ya, sangat excited dengan Reconnect. Oh semangat sekali, nanti bisa menjadi pengalaman bagi kita semua ya. Kita akan sangat antusias sekali ya, karena kita rindu melihat ada satu kebangkitan. Iya, ini jadi sebuah momentum di mana gereja bisa kembali reconnect terutama untuk generasi mudanya. Itu sesuatu yang kita nantikan. Dari apa yang akan dihadapi oleh bangsa ini, kita harus merespon dengan tepat, yaitu meningkatkan kualitas hubungan. Saya percaya Pastor Kong Hee Tuhan pakai membangkitkan jemaat kembali untuk reconnect dengan Tuhan. Yang kedua, dengan sesama orang percaya. Saya mengajak untuk setiap saudara kita berjumpa di acara daripada Reconnect 28 sore dan 28 pagi ya. Di Putat di Gereja Masa Depan Cerah. Kesempatan ini sebagai kesempatan yang langka untuk kita bisa hadir. Jangan lupa scan QR Code-nya dan daftarkan diri Anda segera. Yes. Mantap. Thank you. Bye.
Bapak Ibu yang selama ini mengalami kesulitan untuk datang ke tempat ibadah di Gerasa Angkatan Laut karena tangganya terlalu tinggi, tidak ramah disabilitas dan lain sebagainya, sekarang tidak lagi. Puji Tuhan atas inisiasi dan kerjasama dari Diaken Diakones jam 8 pagi dan jam 5 sore di Gerasa telah terpasang lift bermuatan 1 orang. Terima kasih Bapak Ibu Diaken Diakones semakin memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bertumbuh bersama di dalam MK. Untuk jemaat DSCM Surabaya, kami mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bergabung di dalam MK yang ada, seperti MK Dewasa Muda di Jalan Jemur Sari 3 nomor 33 Surabaya, MK Pak Adolf di Jalan Simorejo 8 nomor 2 Surabaya, atau MK Waru di Jalan Delta Magnolia 6 nomor 50 Surabaya. Ayo ber-MK, karena MK adalah pengembalaan yang sesungguhnya. Halo para wanita, WBIM3 di bulan Desember ngobrol santai bersama Bapak dan Ibu Gembala Senior, Bapak dan Ibu Sudi Dharma di hari Jumat 1 Desember 2023 jam 5 sore di Gedung NICC Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Araya Malang. Acara semakin seru karena ada perjamuan kasih, tukar kado seharga Rp20.000 dan lomba membuat hiasan atau ornamen Natal yang sudah dibuat di rumah. Acara ini juga dapat diikuti melalui Zoom, meeting ID 896-7661-1379, passcode WBI DSCM. Sampai jumpa. Maria Marta Ministry tetap cantik dan menarik di usianya. Bapa sayang Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kembali kami mengucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Buat ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kau telah memimpin dari awal pada akhirnya. Bahkan firman-Mu sudah kuteguhkan buat setiap kami. Firman Allah menguatkan kami, meneguhkan kami, memberkati kami. Bahkan kami tidak hanya menjadi pendengar firman Allah, namun kami melakukan firman-Mu Tuhan. Supaya firman yang hidup itu menghidupi setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dan saatnya Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada siang hari ini. Namun kami percaya saat kami meninggalkan tempat ini pun Tuhan telah melakukan tingkap untuk berkati kami semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Tuhan,
Angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh yang Kudus, yang menyertai melindungi berkati dari sekarang hingga Maranatha, hingga kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.